Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu sehat dalam perlindungan Allah SWT, dimudahkan segala urusan kita, dipahamkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini kita akan coba uji komprehensif, yaitu untuk kelompok 3 dan 4. Nanti ketentuannya itu satu orang 15 menit lah. Bisa kurang ya, bisa kurang. Nanti ngikuti situasi dan kondisinya ya. Ya, kalau sudah buntu ya nanti bisa kurang lah gitu. Nah, maka 15 menit kita nanti kalau sudah 15 menit ya sudah. Nah, kemudian saya nanti bagian saya di PBL, kemudian PJBL, kemudian satu lagi yang Al-Quran itu apa namanya Ibu? PTQ ya Pak. Ya, PTQ-nya ya. PTQ-nya berarti 3 ya. Iya Jadi, Pak. ya kan 3 ya. Baik, kita mulai yang pertama. Saya lihat jamnya dulu, pukulnya 13 ya. 13 sampai 18. Baik, Ibu Suliastini, ada Ibu Sulistiani? Iya Pak, saya Pak. Iya. Ibu ngajar di mana Ibu? Saya ngajar di SMP Pak. Kelas berapa? Kelas 7, 8, dan 9. Wah, diambil semua ya Bu ya? Iya, satu kelas semua Pak. Materi yang Ibu sampaikan apa Ibu? Materi yang saya sampaikan tentang menerapkan iman kepada malaikat Pak. Iman kepada? Malaikat. Malaikat. Tujuannya apa? Tujuan yang Ibu ini apa? Agar apa siswa itu? Tujuan saya peserta didik mampu menerapkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru ABC ya, belum ada D-nya ya. Kalau D itu dengan apa ya? Dengan baik, apa dengan benar kan gitu ya. Baru ABC ya, belum ada D-nya. Oke, nggak apa-apa. Langkah-langkah Ibu, langkah-langkah untuk menentukan atau menyusun tujuan pembelajaran itu apa saja langkah-langkahnya yang harus diperhatikan di kurikulum Merdeka. Ibu ada kurikulum Merdeka Ibu ya? Ada yang kelas 7 kurikulum Merdeka Pak, yang selanjutnya masih K13. Ibu ini yang disampaikan kurikulum apa nih? Kurikulum Merdeka Pak. Ya, di kurikulum Merdeka apa langkah-langkah yang diperhatikan dalam menyusun tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka? Yang pertama saya melihat dari CP-nya dulu Pak. Dari CP diturunkan ke TP, selanjutnya ke ATP. Seperti itu. Langsung ke penyusunan ke modul ajar. Dari TP, kemudian ke TP, ATP, kemudian jadi AKTP. ATP. Oke. Kemudian Ibu di SMP ya Bu ya?
di SMP. Metode yang Ibu gunakan dalam mengajarkan iman kepada malaikat itu menggunakan metode apa? Metode diskusi dan kelompok. Jadi peserta didik nanti saya sajikan sebuah, kalau di PBL Pak ya, saya sajikan sebuah permasalahan, saya tayangkan sebuah video. Setelah itu saya kasih lembaran untuk mereka mengerjakan tugas. Setelah itu mereka berdiskusi dengan kelompok dan mempresentasikannya ke depan. Selanjutnya kelompok lain memberikan nilai kepada kelompok yang maju tersebut. Seperti itu Pak, kalau yang di PBL Pak. Terus pendekatan pembelajarannya itu menggunakan teori apa Ibu? Pembelajaran. PBL Ibu, Pak. PBL. Kalau pendekatan pengajarannya, pembelajarannya? Pendekatan pengajarannya menggunakan ada teori. Ibu memberikan apa itu hadiah, reward atau apa gitu ketika anak-anak bisa? Biasanya Pak, apabila mereka mampu menjawab atau mengerjakan sebuah tugas, mereka akan mendapat reward, apa itu hadiah bintang kecil ataupun hadiah yang lain seperti itu. Tetapi ya kadang-kadang juga mereka mendapatkan sebuah penghargaan seperti A+ dari teman-teman dan yang lainnya seperti itu Pak. Nah, berarti kan menggunakan pendekatan pengajaran teori behaviorisme ya Bu ya, behaviorisme kan ya. Baik. Iya Pak. Kemudian Ibu membuat LKPD. Iya Pak. LKPD-nya itu cara menyusunnya itu apa yang harus kita perhatikan Ibu? Mohon maaf Pak, diulangi Pak, bagaimana Pak? Nah, dalam menyusun LKPD yang harus kita perhatikan apa saja? Yang harus kita dari materi Pak, materi yang disampaikan, setelah itu topik-topiknya, setelah itu yang dicapai oleh peserta didik tersebut. Fungsinya itu apa itu Bu, LKPD itu Bu? Untuk mengetahui kemampuan siswa Pak dalam menerima materi, apakah sudah mampu ataupun masih butuh bimbingan. Itu dalam memberikan untuk mengetahui mampu atau belum mampu itu menggunakan penilaian menggunakan angka atau menggunakan narasi Ibu? Menggunakan angka Pak, jadi itu ada aspeknya nanti Pak, ada aspeknya berbicara, terus sudah itu kerjasamanya, kejelasan materi, jawaban yang tepat, nanti itu ada nilainya Pak, dan rubriknya itu nanti ada 1 sampai 4, di mana ada kalau 1 itu kurang, kalau 2 itu cukup, 3 baik, kalau 4 sangat baik. Kemudian yang PJBL-nya apa Ibu yang di ini materinya? Kalau PJBL saya tentang nama dan tugas malaikat Pak. Nama dan tugas malaikat. Terus yang dihasilkan, proyek yang dihasilkan apa Ibu? Proyek yang dihasilkan nanti saya akan memberikan sebuah proyek kepada peserta didik. Jadi mereka nanti akan menerima sebuah lembaran, di situ nanti berisikan perintah, tugas, menulis nama dan tugas
malaikat. Setelah itu mereka nanti akan saya berikan project di mana project itu nanti mereka membuat sebuah lagu tentang malaikat. Lagu tersebut nanti akan dipresentasikan ke depan, dibuat sebuah video, dan video tersebut nanti mereka share ke TikTok ataupun akun YouTube mereka. Nanti mereka menuliskan linknya di lembar LKPD tersebut. Oke. Kalau yang iman kepada malaikat, ada nggak hadis atau Al-Qur'annya, Bu, yang berkaitan dengan materi, Bu? Ada, Pak. Di surat apa, Ibu? Di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. 19 dan 20. Ya, bisa dibacakan, Ibu? Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbahuna al-laila wan nahara la yafturun. Shadaqallahul azim. Masyaallah. Memang malaikat itu ada berapa sih, Bu? Gimana, Pak? Malaikat itu ada berapa malaikat itu? Ada 10, Pak. Malaikatnya ada 10. Yang wajib diimani. Ayo mati diimani ya. Apa saja Ibu coba? Dengan nama dan tugasnya Ibu, nama dan tugas. Iya, Pak. Coba sebutkan yang 10 malaikat, nama dan tugasnya. Nama dan tugasnya. Ya. Baik, Pak. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail memberikan rezeki. Rokib mencatat amal buruk. Atid mencatat amal baik. Ya, terus Ibu, terus. Terus ya. Aduh. Terus Ibu ya. Iya, Pak. Ya. Udah. Munkar Nakir. Munkar Nakir menjaga menanyai dalam kubur. Ya. Israfil. Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israel, Pak. Ya. Mencabut nyawa kita. Malaikat Malik. Ya. Menanyai, menjaga pintu neraka. Ya. Terus? Kurang satu, Bu. Kurang satu, Pak ya. Nah, apa tadi ya? Hilang, Ibu. Ridwan, Pak, iya, menjaga iya. Ya. Ya itu memang kita harus paham lah apa yang kita ajarkan. Jangan sampai nanti anaknya ngetes kita gitu kan. Panas Tadi dingin ada yang selip ya Bu ya. Malaikat Rokib Iya, dan Pak. Atid tadi selip Ibu ya. Malaikat Rokib itu yang mencatat amal baik. Kalau Atid itu yang amal buruk di dunia gitu kan. Nah, Oh iya, terus, Pak. ya apa yang kita yang akan kita sampaikan, kita minimal sudah 97% kan kita kuasai gitu kan. Oh iya, baik, Pak. Baik, Ibu Suliastini, terima kasih. Sukses selalu. Sama-sama, ya. Pak. Terima kasih juga. Iya. Baik. Suliastini, iya. Yang Ibu Suliastini ya? Pak. Nomor 3 tadi. Ya. Iya, Pak. Yang muncul.
Ibu siapa namanya Bu Suli, Suliastini. Suli. Bu Ini Ibu Suli. Pak, Ngajar di mana Bu? SD di mana? SMP SMP. Pak, di SMP. Wah, SMP. SMP mana? SMP Negeri 5 Waituba Pak, di perbatasan saya Pak. Oh, saya lewat dulu di Waitoba. Nanti ada di situ ada pisang baru. Pisang lama nggak ada Iya, Bu ya? nggak ada Pak, belum ada. Oh, SMP. Di Waitoba sebelum itu kan rel kereta itu kan Bu? Kalau saya di ini Pak, di apa namanya, arah perbatasan dengan Oku Timur, di jalan lintas itu Pak. Oh, Masuk dari Pura. Bandarsari di Gemuruh. Martapura itu arah Martapura ya. Iya, iya benar Bapak, perbatasan dengan Martapura. Oh iya, di kelas SMP itu sampai SMP kelas 7, kelas 8, 9 Bu ya. Iya Bapak. Ini anaknya sudah hot semua ini. Sudah hit order thinking. Sudah bisa berpikir tingkat tinggi ini. Ya kan, Bu? Ya sedikit banyak Pak. Sedikit banyak. Kira-kira dengan P5 itu, Bu. Sebelum apa yang belum saya itu tadi karakter. Kira-kira untuk peserta didik dengan adanya pelajaran P5, ya kan? P5 itu di dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran apa itu pembelajaran P5 itu kira-kira di dalam pemecahan masalahnya dikaitkan dengan hit order thinking skill, ya kan? Karena udah kelas 5 kelas SMP ya. Itu berdampak seperti apa peserta didiknya, Bu? Kalau yang ada di sekolah saya Pak, dari Mm-mm. P5 tersebut, peserta didik berpikir lebih kreatif lagi dan lebih maju lagi, dan mereka juga dari P5 tersebut bisa mengemas sebuah misalnya nih Pak ya, yang sudah kami alami dari, kalau di sini Punya kan ibu biasanya misalkan punya ibu pelajarannya apa ini yang di P5 ini? Yang judulnya apa ini? punya saya Pak, Ya, materinya ke apa? kearifan lokal Pak. Nah, kearifan lokal. Nah, di dalam kearifan lokal yang punya ibu dalam proyek ibu itu kira-kira untuk dikaitkan dengan kemampuan hit order thinking-nya, hot-nya itu, kira-kira yang mana itu, Bu? Dalam proses pembelajaran itu untuk apa itu? Dalam misalkan dalam pemecahan masalah itu. Iya, peserta didik lebih mampu untuk mengemas P5 tersebut menjadi hasil yang membuat mereka mendapatkan sebuah rupiah, Pak. Kalau yang saya lihat dari tempat saya seperti itu, Pak. Untuk Lebih berapa? berpikir dia, kalau peserta didik di tempat saya itu mereka sudah berpikir mengemas sebuah P5 itu menjadi sebuah hasil yang membuat mereka itu menghasilkan sebuah produk, dan produk tersebut bisa membuat mereka apa ya, ada nilai jualnya seperti itu Pak. Oke, oke, oke. Artinya kalau seperti itu saya bisa memberi suatu kesimpulan bahwa dengan adanya P5 itu di sekolahnya ibu itu, siswa ibu itu sudah mampu ya, mampu memecahkan apa itu kegiatan pembelajaran yang berdampak pada peserta didik itu bisa secara luas, ya kan, memecahkan masalahnya. Kira-kira intinya seperti itu. Bisa juga untuk apa itu kalau yang apa Ibu bisa memperkaya ya kan, memperkaya proses pembelajaran lah ya.
ya. Jadi proses pembelajaran itu bukan hanya monoton, tetapi bisa bagaimana caranya mengemasnya sudah mampu lah Ibu itu ya. Karena ini ya itu tadi, karena sudah SMP mungkin ya sudah bisa memperkaya dalam proses pembelajaran, memperkaya dalam pemecahan masalah, bisa apa itu memberi kesempatan kepada siswa yang seluas-luasnya untuk berpikir, kan gitu kan? Karena Ibu tidak Iya. harus kamu begini, silakan anak kegiatan seperti itu, Ibu bisa diberikan kesempatan kepada siswa bahwa dengan adanya P5 itu anak suruh bekerja aktif, kreatif, inovatif. Nah, kira-kira seperti itu, ya kan? Intinya seperti Iya. itu. Oke, terima kasih Ibu.